Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, yang akhirnya semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tema renungan saat ini adalah bertekunlah dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang menderita kanker. Selama bertahun-tahun pernah menuliskan kesaksiannya. Bagaimana ia tetap tegar menjalani kehidupannya, meskipun seolah-olah Allah sudah melupakannya. Di dalam kesaksian tersebut, ibu ini tidak menceritakan sukacitanya karena mengalami mujizat, tetapi menceritakan penderitaannya selama bertahun-tahun dan ketegaran hatinya untuk bertahan dan tetap percaya pada kesetiaan Allah. Ia mengatakan bahwa ia tidak lagi menggenggam erat hidupnya. Ia selalu siap sedia untuk apapun yang Allah ingin lakukan di dalam hidupnya. Bahkan jika Allah menginginkan nyawanya. Meskipun kesembuhan yang ia inginkan tidak kunjung datang, tetapi ia selalu bersyukur dan tetap menghadapi kenyataan hidup dengan tegar. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika mengalami pencobaan, sebagian orang percaya mulai menyalahkan Tuhan, orang lain, atau keadaan yang membuat mereka seperti itu. Ada yang menganggap bahwa Allah tidak mendengar doa-doanya. Allah tidak adil, sehingga ia hidup dalam kepahitan kepada Allah. Tetapi ada sebagian orang yang tetap bertekun meskipun mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan. Sudah seharusnya kita menghadapi setiap kenyataan hidup dengan lapang dada dan menganggap pencobaan yang ada sebagai sesuatu yang akan menguatkan kita. Saudara yang terkasih, dalam kondisi bagaimanapun, kita perlu mempercayai Allah sepenuhnya, termasuk mempercayai kebijakan-kebijakannya. Jangan pernah lupa bahwa Allah tetap mengasihi dan menginginkan hanya yang baik bagi anak-anaknya. Meskipun kita tidak sepenuhnya memahami cara kerja Allah, ingatlah bahwa kemanapun Allah membawa kita, di situ tersedia kasih karunia yang cukup, karena Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Saudara yang terkasih, bertekunlah dalam menjalani rancangan Tuhan dalam kehidupan, karena Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Percayakan sepenuhnya hidup kita kepadanya, maka kita akan merasa tenang dan damai. Mari kita bangun karakter untuk tetap bertekun di dalam iman, karena kasih-Nya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya dikasihi-Nya, kita tidak perlu takut dan khawatir. Percayalah bahwa Ia setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena setiap pergumulan dan permasalahan hidup yang kami alami, Engkau selalu ada di dalamnya. Hadirlah senantiasa di dalam pergumulan hidup kami selanjutnya. Kami percaya
Kalau orang lain ditolong, pasti Tuhan pun akan menolong kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya mereka, sehingga Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.